Sore semuanya. Kita jumpa lagi di pengoperasian generator dan sistem distribusi ya untuk teman-teman technical officer ya. Tentu ini selaras dengan HIMO model COS 708 untuk teman-teman di technical officer. Jadi tentu sesuai yang kita tahu semua, distribusi kelistrikan ini bukan hanya di kamar mesin, namun juga termasuk tentu di antaranya peralatan-peralatan yang berada di deck ya, atau di baik itu di haluan maupun di buritan. Nah, ini terkait tentu generator dan elektrik motor. Seperti teman-teman semua tahu, inilah penghasil energi listrik atau yang memproduksi sumber tenaga listrik. A generator produces either alternating current or direct current. Tentu generator ini dapat memproduksi baik itu energi listrik alternating current ya, atau AC, ataupun direct current atau DC. Alternating current changes polarity about 50 Alternating times current a second. yaitu It is used for the dapat lighting system and to mempunyai drive polarity auxiliary sekitar engines. 50 kali dalam 1 detik ya. Sedangkan ini AC yang biasa digunakan untuk lampu penerangan ataupun beberapa penggerak engine atau mesin penggerak ya. Seperti contoh ya, tentu sama-sama kita tahu pompa ya digerakkan oleh electric motor tentunya. Direct current doesn't change polarity but travels in one direction. Sedangkan untuk DC atau direct current ini tidak ada perubahan polarity ya, tetapi dia satu one direction, satu arah ya. Direct current kita direct current ya tentunya yang searah. A converter is used to change alternating current into direct current. Nah, ada juga yang kita kenal dengan converter. Converter itu merubah dari AC ke DC. A transformer increases or reduces the voltage. Teman-teman ketahui ya, tentu juga ada yang disebut dengan transformer. Transformer itu atau trapo ya, kalau lebih kita kenal dengan trapo, itu ada yang step up atau menaikkan, ada juga yang step down. Jadi ada yang menaikkan tegangan dan ada juga menurunkan tegangan. Biasanya di beberapa kapal yang dari Jepang, yang asli dari Jepang, itu tegangannya 110 volt, sehingga perlu dinaikkan. Karena kebanyakan peralatan elektronik kita menggunakan yang 220 volt. Ya. Jadi ada yang dinaikkan, ada yang juga yang diturunkan. The compound motor is a combination. The asynchronous motor is widely used aboard ships because it doesn't have the vulnerable carbon Ini yang disebut brushes. dengan electric motor atau yang biasa kita kenal dengan elektromotor ya. Ini juga kombinasi dari shunt motor dan series motor. Ada juga yang sinkronis. Ini yang tidak mempunyai, ada juga yang tidak dilengkapi dengan carbon brush ya. Ini kebanyakan yang demikian ini tidak dilengkapi dengan carbon brush, kecuali untuk beberapa generator. Kalau generator biasanya tentu menggunakan carbon brush. The synchronous motor has carbon brushes that require a lot of maintenance. Karena apabila ini dilengkapi dengan carbon brush, tentunya akan repot ya perawatannya. Tentu Anda akan double, jadi sangat banyak sekali yang harus diperiksa carbon brushnya. Apalagi dia rata-rata non-stop untuk pompa-pompa, baik itu pompa pendingin, pompa pelumas, ataupun pompa bahan bakar. Ini nyaris jalannya itu hampir non-stop. The compound motor combines the advantages of the shunt motor and series motor. It has a constant speed and a high starting torque. Nah, ini juga tentu mempunyai kecepatan yang sangat yang tetap ya, kecepatan yang tetap. Biasanya RPM-nya itu kan ketika RPM-nya sudah maksimal, contoh pompa
pompa, baik itu pompa pemadam kebakaran ataupun pompa pendingin, putarnya itu maksimal, punya di RPM 1500, ya sudah dia konstan di 1500 ya. Juga mempunyai tegangan yang tentunya sangat tinggi ya. Torsinya itu tinggi ketika starting pertamanya itu, sehingga makanya ampernya biasanya akan naik. Tapi ketika sudah stabil, maka dia akan turun kembali pelan-pelan. Anda bisa lihat dari AC, maksudnya bukan alternating current, tapi AC sentral ya, air conditioning, maksudnya AC sentral biasanya pertama naik, pertama di start itu langsung deng, ampernya itu tinggi sekali. Nanti ketika sudah stabil dia akan pelan-pelan turun ya. Kira-kira demikian. The disadvantages of the asynchronous motor are that it requires a lot of initial current and it produces a low starting torque. Ya, jadi hampir rata-rata untuk elektrik motor seperti ini tidak dilengkapi atau tidak mempunyai carbon brush ataupun coil ya. Synchronous motor ini juga diproduksi untuk low starting torsi, jadi tidak terlalu tinggi ampernya ketika starting pertama. The disadvantages of the synchronous motor are the maintenance it requires and its price. Tentu juga ada yang memproduksi dengan high starting torsi, yaitu tadi tergantung untuk penggunaannya ya. Untuk penggunaannya biasanya untuk AC sentral ataupun untuk purifier ya, yang punya tegangan yang tinggi, ya biasanya juga dia akan sangat berhubungan dengan torsinya. Ya, kira-kira demikian teman-teman semuanya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan Anda semua sukses dalam menjalani karir sebagai Electro Technical Officer ya. Salam sehat dan tetap semangat. Semoga semuanya sukses di bidangnya masing-masing dan jangan lupa mengutamakan keselamatan ya. Salam sehat dan tetap semangat. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat dan apabila ada hal-hal yang mau di-sharing ya silakan ya. Salam untuk semuanya. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.